dibelain mati-matian sejarahnya. Orang kelompok yang dulu bekerja sama dengan penjajah Belanda, dibelain mati-matian, membabi buta. Tetapi ketika sejarah bangsanya sendiri, sejarah bangsa Indonesia, sejarah merah putih, sejarah lagu Indonesia Raya dan seterusnya, diusik oleh kelompok mereka, para tokoh-tokoh ini diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, saya tidak habis pikir sebenarnya ada banyak oknum-oknum pengurus NU, bahkan ya tidak hanya tokoh NU, yang mati-matian membela klan imigran Yaman, klan Bani Alawi dalam polemik nasab ini, dalam polemik sejarah mereka. Bahkan pembelaan-pembelaan membabi buta itu, kalau saya bisa katakan begitu, dilakukan oleh oknum-oknum yang menurut saya berlatar belakang akademik tinggi lah gitu ya, setidaknya S2, ada yang S3 gitu. Dengan argumentasi yang menurut saya di luar aura, di luar nilai akademik sebagaimana gelar-gelar mereka gitu. Bukankah apa yang dibuat oleh Kiai Baduddin Banten dan juga para Zuriyah Wali Songo dan yang pro dengan beliau-beliau itu dasarnya adalah ilmiah, akademik itu, berdasarkan referensi sejarah-sejarah yang ada gitu. Nah, kalau persoalannya tidak sepakat kan ya mestinya tinggal diadakan seminar, diundang gitu kan, atau datang ke temannya Kiai Mat, atau datang di forum-forumnya Kiai Mat yang membahas itu, kan fair sebagai sama akademisi, sebagai sama intelektual muslim, kan begitu. Ini kok udah menjadi tokoh NU, pengurus NU, tapi argumentasinya ujung-ujungnya kualat, ujung-ujungnya saya heran deh. Sekali lagi saya heran, mengapa ketika mereka Bani Alawi yang jejak sejarahnya sudah terungkap dengan sangat gamblang, siapa mereka, kesejarahannya mereka datang ke tanah air dulu dibawa oleh siapa, bersama penjajah Belanda. Jejak sejarahnya juga masih tertulis, melawan kiai-kiai Nusantara di dalam berjihad melawan penjajah Belanda. Dibelain mati-matian sejarahnya. Orang kelompok yang dulu bekerja sama dengan penjajah Belanda, dibelain mati-matian, membabi buta. Tetapi ketika sejarah bangsanya sendiri, sejarah bangsa Indonesia, sejarah merah putih, sejarah lagu Indonesia Raya dan seterusnya, diusik oleh kelompok mereka, para tokoh-tokoh ini diam, nggak mampu, nggak sanggup membela. Lah ini apa-apaan? Sejarah bangsanya sendiri dibiarkan, diusik oleh orang lain, tetapi sejarah orang lain yang dulu bekerja sama dengan penjajah Belanda dibelain. Lah otak macam apa yang begini ini? Bikin emosi nih kalau begini caranya. Ya jangankan sejarah bangsa dan negara mungkin terlalu luas, yang simpel sejarah NU juga diusik, diem aja, nggak ada yang pernah membantah. Lo katanya hubul waton minal iman, di mana jargon itu? Nah, di mana? NKRI harga mati yang selama diteriakan itu di mana? Katanya menjadi muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari mengajarkan hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagai bagian dari iman. Tetapi ketika tanah airnya disimpangkan, disarang oleh mereka, diaduk-aduk oleh mereka, mengapa dia? Ini kader NU cap apa yang model begini?
Rumah sendiri diganggu oleh orang lain, diam. Tapi ketika rumah orang lain yang nyata-nyata sejarahnya tidak beres dengan bangsa ini dibelain mati-matian. Ini siapa apa? Bagaimana Anda teriak NKRI harga mati, Anda teriak hubul waton minal iman. Katanya ingin menjadi santrinya Mbak Hasyim Asharie, tapi ajarannya nggak dipakai. Ya kalau mau pakai ajarannya Mbak Hasyim Asharie, hubul waton minal iman itu, ya mestinya nggak terima dong. Ketika tanah airnya diusik oleh sekelompok imigran ini, sejarahnya disimpangkan oleh imigran-imigran ini, mestinya Anda jangan diam. Ini kebalik-balik, ndas gue sikil gue ndas ini kalau begini caranya. Gimana sekolah dur-dur kok otaknya kok, mohon maaf nih, jadi emosi saya. Allah ya Karim. Bangsa orang lain, bangsa pengungsi, rekam jejaknya sangat merugikan bangsa dan negara ini. Sampai hari ini suka begini, gaduh juga di negara ini. Tidak hanya nenek moyangnya dulu menghalangi perjuangan ulama-ulama Nusantara melawan Belanda, mengkafirkan orang-orang Toriko, mengatakan perjuangan ulama Toriko melawan Belanda katanya bukan jihad, katanya pemberontak. Kayak gitu dibelain. Sampai hari ini keturunan-keturunannya bikin gaduh. Diam aja, nggak pernah dikritik. Lah giliran kita mengkritik mereka pembikin gaduh bangsa, kalian bangkit membela. Oh dasar memang. Lo sampean bagaimana? Kayak gitu bilang hubul waton minal iman. Kayak gitu bilang cinta tanah air. Inilah mental-mental ilander yang masih ada di sisa-sisa para tokoh-tokoh kita hari ini. Mental dijajah, antek penjajah. Nggak terima ya silahkan, faktanya begitu. Kalau mau memakai jalur akademik ya diselesaikan dengan cara akademik. Apa alasannya? Bela kelompok mereka. Anda bersekongkol dengan mereka dan sejarah akan mencatat ini semua. Siapa pejuang, siapa pecundang. Siapa yang cari makan di negeri ini. Dan siapa yang betul-betul membela tanah airnya. Siapa yang betul-betul hubul waton. Alam sedang melihat saat ini dan bersiaplah ketika alam sudah tidak bersahabat dengan penghuninya. Karena dinilai sebagai pengkhianat bangsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.